Salam dan bahagia. Saya Ardiarti Bangunwijaya, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Kliunan 1 Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya merefleksikan diri dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain: yang pertama, bahwa niat para murid datang ke sekolah adalah sama, yaitu sama-sama untuk belajar. Yang kedua, murid harus memahami semua materi dan mencapai KKM. Yang ketiga, pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada murid saja. Yang keempat, model pembelajaran tanpa memperhatikan kebutuhan dan karakteristik murid. Yang kelima, jarang membuat kesepakatan bersama untuk pembelajaran sehingga pendisiplinan tidak membuat murid nyaman. Yang keenam, kurang memperhatikan penampilan visual saya sebagai guru. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut? Yang pertama, bahwa seorang guru hendaklah menuntun dan memotivasi murid menuju cita-cita menjadi manusia unggul dan bahagia setinggi-tingginya. Kemudian guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Murid seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan murid belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yaitu menuntun potensi murid berdasarkan budaya. Dengan demikian, saya hendaknya lebih cermat dalam melihat kodrat dan bakat murid. Yang keempat, menghargai perasaan dan karakter belajar murid. Setiap treatment yang kita berikan hendaklah dikomunikasikan kepada murid sesuai karakteristik dan kebutuhan belajar mereka. Selain kesepakatan bersama, adapun kegiatan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran yang dapat menjadi referensi saya untuk memberikan tindak lanjut. Yang selanjutnya, berpenampilan rapi yang mencerminkan pribadi seorang guru. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan murid dengan menerapkan budaya dan disiplin positif. Selanjutnya, mengeksplor potensi, bakat, dan minat murid dengan mempertimbangkan kodrat mereka melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, menuntun dengan memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan murid pada profil pelajar Pancasila dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang terakhir, menumbuhkan motivasi dan minat belajar dengan tindakan reflektif dan kegiatan literasi. Akhirnya saya menarik 2 kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak, bukan menuntut.
bahwa pendidikan berhamba pada anak. Maksudnya, sangat menekankan keberpihakan pada anak untuk mencapai tujuan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan, sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Demikian telah saya simpulkan dan refleksikan dari modul 1.1. Terima kasih telah menyimak. Salam Guru Penggerak.